Mungkin teman-teman mungkin pasti ada yang merasa bingung nih, kenapa sih saya mau bikin aplikasi Winit ini gitu ya? Ada nggak kira-kira pertanyaan sampai di situ dulu? Supaya ada saya untuk menjawab begitu ya. Kalau saya seandainya memang tidak ada, nanti atau bisa dites saja ya. Ya pertama, saya menyediakan aplikasi Winit ini memang berbeda ya. Seperti saya sering ngomong, mempunyai keunikan ya. Di mana keunikannya adalah DNA-nya adalah untuk PMI gitu ya. Jadi tetap ini yang saya akan kumandangkan selalu bahwa inilah Winit ini DNA-nya PMI. Ya, jadi teman-teman nggak usah ragu-ragu tentang aplikasi Winit ini. Winit ini akan terus saya memperjuangkan karena saya melihat ada masa depannya di sini. Ada masa depan. Kenapa saya melihat ada masa depannya? Ya, sesuai dengan kondisi keadaan zaman, ya kan semua orang sekarang beralihnya kan ke online ya. Dan Winit ini pun uh, juga tidak membutuhkan modal yang besar, biaya operasi yang besar, ya. Awalnya tentu kita harus pelajari dulu, ya. Yang paling penting apa sih yang dibutuhkan di Winit ini untuk supaya cepat dapat cuan kan gitu aja sih. Intinya di sana teman-teman. Ya, saya kira mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Jadi saya berharap teman-teman ya mau terus ya tekunin ya Winit ini dan saya siap untuk mendukung ya mendukung dalam hal apa umpamanya contoh mentor ya atau seperti konten kreator yang bila perlu diperlukan ya bagaimana membuat supaya Winit ini lebih viral lagi gitu ya oke saya kira begitu dulu Mas Eko silakan bagi teman-teman yang lain terus siapa itu namanya tadi yang mau Purna, maaf tadi Mbak siapa ya? Mbak Ani Purwanti Mbak, membicara malam hari ini. ya silakan Mbak Ani yang melanjutin. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir. Baik, terima kasih Bapak Chandra. Kata kunci yang disampaikan Bapak Chandra adalah Winit adalah DNA PMI dan di sini nanti teman-teman juga bisa cari cuan. Nah, malam hari ini di Winit Space #3 atau yang series 3 kita akan coba melihat dari sudut pandang pemilik produk ya, bahwa teman-teman PMI sebenarnya bisa creating produk, menciptakan produk, lalu memasarkan produk sendiri dan membesarkannya. Tapi untuk nyampe ke sana tentu proses-proses yang harus dilalui tidak sederhana, bisa jadi panjang, bisa jadi kompleks. Tapi kalau kita memang ada keinginan dan ada kemauan yang kuat, pasti kita akan sampai ke sana. Nah, malam hari ini akan ada materi tersebut tentang usaha mengelola bisnis rintisan yang akan disampaikan oleh Purna Pekerja Migran, yaitu Mbak Ani Purwanti. Kepada Mbak Ani Purwanti, kami persilakan. Terima kasih Bapak Chandra dan Kak Admin. Mohon dibantu untuk share linknya ya, share screen-nya. Baik, sudah tampil untuk share screen-nya, teman-teman? Sudah. Ya, Sudah. Ya, selamat malam Pak Chandra dan Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, Mbak. Senang sekali ya malam ini kita berjumpa di sini didampingi Pak Chandra, guru besar kita. Terima kasih Pak Chandra atas kesempatannya untuk saya sharing sedikit ilmu dengan teman-teman semua. Sama Mbak Ani. Ya, izin ya Pak. Silakan. Manajemen usaha rintisan Purna Migran, pekerja migran. Saya adalah Ani Purwanti, pemilik usaha brand keripik jamur Dukrija, mantan PMI Singapura 2 tahun dan Hong Kong 4,5 tahun. Saya dulu di Hong Kong langganan Chandra juga Pak. Kalau kirim uang selalu di Chandra, kalau beli jajanan selalu di toko Chandra.
Makasih. Dulu tuh saya bermimpi ini di Indonesia, orang Indonesia bisa punya usaha di sini. Seandainya saya nanti punya usaha, bisakah produk saya bisa sampai Hong Kong? Saya itu dulu punya mimpi seperti itu, Pak. Oh iya. Next, Kak. Teman-teman, ini profil singkat saya ya. Saya tinggal di Sragen, tepatnya di Desa Kedung Panas, RT 18 RW 9, Kelurahan Ngarum, Kecamatan Ngerampal. Usaha saya namanya Anhan Mekarsari, itu nama home industri saya. Untuk bidang makanan olahan yaitu keripik jamur tiram. Keripik jamur tiram kami adalah beda dengan keripik jamur yang lain karena kita menggunakan tepung bebas gluten. Untuk kapasitas produksi kita sudah mampu mencapai 5.000 pieces per bulan. Next. Saya pulang dari Hong Kong itu bulan Juli tahun 2009. Waktu itu saya masih bingung mau kerja apa, sedangkan saya lulus SEMEA itu pernah ketipu waktu mau proses ke Jepang. Saya setelah lulus SMK itu saya masuk ke penampungan, dilempar sana, lempar sini karena saya tidak jadi berangkat. Akhirnya saya terlunta-lunta gitu kan. Sedangkan saya butuh uang banyak untuk biaya ke sana. Biaya itu saya dapatkan dari pinjem bank. Terus akhirnya karena terpaksa saya menjadi TKI ke luar negeri. Itu tahun 2021. Itu singkat cerita, saya menjadi TKI pulang 2009 itu, akhirnya saya memberanikan diri untuk pulang. Waktu itu saya sering mengikuti program dari KJRI yang waktu itu programnya exit program. Exit program dari KJRI dan saya ketemu teman-teman dari Dompet Duafa dan teman-teman dari BMT Bringharjo waktu itu yang datang ke Hong Kong itu Ibu Direktur utamanya BMT Bringharjo. Kita ketemu di Taman Victoria Park, kita ngobrol-ngobrol dan itu jiwa saya bergejolak, saya memberontak, saya harus pulang. Pokoknya saya ingin mandiri di negeri sendiri. Akhirnya saya memberanikan diri pulang dengan sisa uang karena gaji saya waktu kerja di Singapura dan Hong Kong itu saya habiskan untuk melunasi hutang-hutang saya waktu saya ketipu mau ke Jepang. Dan waktu itu senilai 30-an juta itu tahun 2000-2001, sedangkan bank belum ada sistem kurs seperti sekarang ya teman-teman ya. Jadi bunga berbunga, kalau kita nggak bisa setor bank, pokoknya hanya bunga aja, ya pokoknya utuh, kita tetap membungai terus. Jadi saya menjadi sapi perahan mereka, tapi saya bersyukur hutang saya bisa lunas, bisa selesai, saya punya sedikit modal. Lalu saya bingung nih mau usaha apa karena saya pengalaman hanya jadi TKI. Tahu sendiri kan kita pengalaman kerjanya juga terbatas, tapi alhamdulillah saya sewaktu di Hong Kong itu tidak terjebak dengan pergaulan bebas. Saya setiap minggu itu saya manfaatkan, saya gunakan waktu saya untuk mengikuti organisasi. Waktu itu saya mengikuti IPMH ya, kalau nggak salah ya, yang Ikatan Persatuan Muslimah Hong Kong kayak gitu kalau nggak salah, di IPMH Halakoh kalau nggak salah. Saya mengikuti pengajian-pengajian, mengikuti kursus, ikut kursus komputer dan lain sebagainya, ikut seminar-seminar kewirausahaan dan itu sangat banget membakar jiwa saya. Akhirnya saya berani memberontak dan setelah pulang di Indonesia, saya berani merintis usaha. Nah, teman-teman, mungkin masih bingung ya seperti yang saya alami dulu. Gimana sih caranya merintis usaha itu? Apa yang harus dilakukan? Teman-teman bisa tuh mulai dari analisis pasarnya. Bisa diteliti tuh di daerah teman-teman itu kebutuhannya apa saja
dan tren yang lagi diminati sama konsumen itu apa. Kita harus menganalisa dulu. Jadi kita itu kalau mau bikin usaha nggak bisa suka-suka gue, karena aku hobinya ini, karena aku ini kayak gitu nggak bisa, nggih. Jadi kita harus bisa menganalisa dulu pasarnya yang tren apa, segmen target pasarnya nanti kemana. Lalu nilai produk teman-teman itu apa? Ada value-nya enggak? Kelebihannya apa? Mungkin banyak nih produk yang sama, contohnya kayak keripik jamur itu semua daerah ada, semua orang bisa bikin keripik jamur. Cuman saya punya pembeda nih yang enggak dimiliki sama kompetitor saya, yaitu eh, value kami keripik jamurnya itu menggunakan tepung bebas gluten. Kita banyak varian rasa, kita juga melalui proses oven sehingga lebih renyah, lebih sehat karena bagaimanapun juga sekarang masyarakat kita itu sangat aware dengan kesehatan. Jadi kita memberi solusi. Masyarakat Indonesia itu sangat hobi sekali dengan nyemil, ya apalagi kita yang di luar negeri. Kalau kita lagi selesai kerjaan, kita butuh apa, kita itu sukanya ngemil. Dan ngemil itu nggak bisa lepas dari hobinya masyarakat Indonesia, tapi mereka juga sudah aware, sangat paham tentang kesehatan. Jadi nggak mau sembarangan ngemil yang berminyak-minyak, yang tinggi gula, kayak gitu kan. Nah, itu nanti teman-teman juga bisa nih tentukan produknya apa, value produknya di mana, kayak gitu nggih. Terus pilih juga produk yang sesuai minat dan keahlian. Jadi nggak hanya sekedar hobi, tapi juga ditentukan berbagai hal. Dan nanti pengembangan produk dari hobi sama keahlian itu juga bisa digabungkan atau dikolaborasikan ya. Habis itu teman-teman bisa nih uji coba pasar, mungkin dites ke keluarga dekat, tetangga dekat, atau nanti uh, bisa untuk sampel-sampel dulu. Kalau banyak orang yang suka, yang cocok, mungkin teman-teman bisa nih lanjut untuk diproduksi kayak gitu. Next. Next, Kak. Oke, nah sekarang strategi pengelolaan usaha rintisan ya, teman-teman ya. Perencanaan bisnis itu perlu sebelum teman-teman itu terlanjur melangkah jauh ya. Lalu teman-teman tuh harus membuat rencana bisnis yang jelas dan terukur. Jadi ada plan A, misalkan plan A berhasil ya alhamdulillah. Tapi misalkan plan A gagal, teman-teman harus ada nih plan B atau plan C seperti itu, nggih. Dan tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Misalkan jangka pendek target kita seperti ini. Oh, jangka panjang goal kita akan seperti ini, kayak gitu ya, teman-teman. Jadi harus di planning benar-benar yang matang gitu, nggih. Untuk manajemen keuangan harus selalu dipantau ya antara arus kas secara berkala. Tetapkan anggaran dan patuhi batas pengeluaran. Apalagi sekarang didukung aplikasi-aplikasi yang sangat memudahkan kita. Di antaranya kan ada buku warung, Siapi yang dari Bank Indonesia, dan teman-teman sekarang juga sangat melek digital ya, mungkin juga lebih paham dari saya. Oke, dan sekarang pengembangan tim nih. Untuk pengembangan tim itu eh, kayak seperti yang saya ini, tim itu nggak perlu banyak. Karena dulu sebelum saya memahami tentang manajemen bisnis, saya itu asal rekrut orang, ya. Akhirnya saya kacau nih, kok nggak sesuai harapan saya, kayak gitu ya. Jadi teman-teman itu apa yang bisa dikerjakan, dikerjakan, dan apa yang tidak perlu atau tidak bisa dikerjakan baru dilimpahkan ke orang. Tapi orang itu yang benar-benar ahli. Kayak dulu tuh saya nggak, pengalaman saya aja, saya hanya rekrut tenaga kerja yang di dapur kayak gitu. Tapi mereka ternyata nggak ahli di situ. Akhirnya saya buang-buang modal, barang mandek di gudang karena produksi setiap hari, sedangkan nggak maksimal gitu, banyak yang rusak kayak gitu. Tapi setelah pengalaman-pengalaman itu, sekarang saya itu nggak banyak tim, hanya ada tim di bagian manajemen, tim di bagian
digital atau sosmed, dan tim di bagian konten, ada lagi tim yang di bagian keuangan kayak gitu-gitu. Jadi saya nggak butuh banyak tim, tapi saya bisa mengontrol semuanya kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman lebih paham nih, misalkan usahanya apa. Oh, saya hanya butuh mungkin 3 orang, satu di ini yang bagian fokus, tapi dia ahli. Satu di sini, satu di sini, itu udah sangat melengkapi sekali. Sekarang untuk menggaji karyawan juga sangat tinggi sekali kosnya. Sedangkan kalau SDM nggak sesuai kebutuhan kita itu juga hanya buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan itu sangat menguras emosional sekali ya. Oke, next. Untuk strategi pengelolaan usaha rintisan, oke, we need solusi mitra usaha. Alhamdulillah, Keripik Jamur Gereja sudah bergabung dengan awal mula AHJB dikenal. Waktu itu saya dikenalkan sama Mbak Nur Halimah, dan sekarang beliau juga udah pulang ke Indonesia dan sama-sama ngerintis usaha nih. Terima kasih Mbak Nur Halimah sudah dikenalkan saya dengan AHJB itu. Setelah bergabung dengan komunitas AHJB Hongkong ini, penjual keripik jamur tiram saya itu meningkat sangat pesat sekali. Produk kami bisa laris terjual, peningkatan keuntungan, dan alhamdulillah saya bersyukur sekali ada komunitas ini. Dan untuk saat ini lebih tertata lagi, AHJB bisa mengeluarkan WINIT. Makasih Pak Chandra, harapan kami di WINIT ini produk kami bisa legal ke luar negeri dan menjadi solusi kami yang sudah di Indonesia yang punya produk menjadi salah satu mimpi-mimpi kami, salah satu jalan rezeki kami untuk bisa go internasional. Teman-teman, bagi yang sudah punya bisnis, meskipun masih di Hong Kong atau yang sudah di Indonesia, yuk kita sama-sama majukan WINIT ini, karena Bapak Chandra sudah memberi kita ruang, memberi kita tempat untuk kita bisa memasarkan produk kita ke luar negeri. Mari kita sama-sama support mimpi Pak Chandra, sama-sama kita wujudkan. Semoga harapannya WINIT ini bisa mendunia dan produk-produk kita juga mendunia. Amin. Mungkin itu. Next. Nah, ini dulu keripik jamur kami yang ada di AHJP, Pak Chandra. Alhamdulillah itu pengiriman sekian banyaknya, Pak. Dan barang itu waktu di kapal, tapi stok itu sudah habis, sudah terkip semua, itu luar biasa. Sampai 1 bulan itu kita 2 kali atau 3 kali pengiriman, karena barang yang ke sana itu sudah terkip sampai berebut tuh. Aku udah nggak kebagian, mana ini aku mau keripik jamur kayak gitu. Sampai waktu itu di grup AHJP ada yang share video anak majikannya itu suka makan keripik jamur kayak gitu. Next. Dan ini ya teman-teman, alhamdulillah keripik jamur tiram saya sudah sampai ke Hong Kong, sudah sampai ke Amsterdam, sudah sampai ke Jepang, sampai ke Paris. Mari teman-teman kita berhak mimpi kayak Pak Chandra berani bermimpi. Ya, kita juga wajib nih mengikuti jejak beliau bisa mendunia. Next. Next, Kak. Mungkin sekian ya. Terima kasih untuk perkenalan singkat saya. Teman-teman bisa follow akun Instagram kami @dugrija_snack atau bisa hubungi nomor kontak kami di 082138194365 atau di akun bisnis kami. Dan mungkin ada pertanyaan, monggo silahkan. Ya, luar biasa sekali ya Kak Ani ya. Berarti ini membuat mimpi jadi nyata gitu ya. Dulu di Hong Kong masih berapi-api pengen, sekarang benar-benar punya usaha sendiri dan usaha produknya itu dikirim ke Hong Kong gitu ya Kak Ani ya. Iya, Kak. Berarti Keren. sebenarnya sangat mungkin ya teman-teman PMI untuk mengikuti jejak Kak Ani dan Kak Ani yang terinspirasi dari Pak Chandra itu sendiri. Iya. Baik, silakan teman-teman. Kita ke sesi tanya jawab, diskusi.
barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Ani terkait proses merintis usaha Dutch Rica itu. Boleh saya mau bertanya, Kak Ya, Ani, silakan boleh disebutkan namanya. saya Grace. Untuk awal pemula kakak mulai merintis itu pasti ada apa ya? Ada masanya kayak uji coba untuk mengelola bagaimana tips keripik jamur Kak Ani itu berasanya enak. Pasti sudah survei pasar ya? Atau maksudnya bagaimana caranya supaya mendapatkan kualitas yang bagus untuk terus di dipertahankan gitu. Kira-kira apa aja gitu trik-triknya supaya bisa terus bersaing dengan apa uh, persaingan yang di sekitar situ kan tadi bilang ada banyak kan keripik-keripik yang lain gitu. Gimana caranya untuk supaya tembus pasar dan bisa uh, mendapatkan rasa yang unik untuk bisa go kayak sampai sekarang gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Grace. Silakan Kak Ani, ini kaitan dengan supaya produknya bisa diterima market, terus Ya. dapat market size mungkin. Ada segmen sendiri yang memang itu khusus untuk produk kita. Kira-kira cara atau tips and triknya seperti apa? Oke, Eh, saya waktu pulang 2009 itu bulan Juli, saya nggak mau berhenti itu di rumah ngapain gitu. Akhirnya saya tuh belajar Kak, belajar kursus bikin keripik jamur, cari yang berbayar karena berbayar itu bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan kita ada kegagalan atau kendala gitu, kita bisa tanya guru kita yang kita bayar kayak gitu. Beda kalau kita hanya trial dan error kayak gitu, emang murah tapi kita mahalnya di waktu sama bahan-bahan udah nyoba gini, nggak jadi nyoba gini, belum tepat kayak gitu. Dan itu meskipun saya ikut yang berbayar, itu nggak bisa sempurna juga. Saya bisa dikatakan resep saya sempurna itu 1 tahun, Kak. 1 tahun bisa benar-benar bisa diterima, terus saya mengikuti kompetisi. Saya mengikuti kompetisi yaitu perlombaan-perlombaan kayak gitu dengan begitu bisa menambah pengalaman saya. Maksudnya kan kalau kita hanya di rumah, di kampung gitu kan pengalamannya ya gini-gini aja. Produksi, dijual, jadi uang udah selesai. Kita nggak ada inovasi. Tapi kalau kita ngikutin kompetisi, akhirnya kita tertuntut untuk berinovasi. Karena di kompetisi itu mesti ada tuh kompetisinya itu harus ini kelebihannya apa. Jadi kita bermainnya di situ. Kita belajarnya di situ. Belajar untuk menjadi sempurna, belajar untuk menjadi lebih baik, belajar untuk bisa mengapati kompetitor kita. Mereka aja bisa gini, saya harus bisa lebih di atasnya, kayak gitu. Jadi baru bisa dikatakan ya untuk keripik jamur saya itu emang varian rasanya terbanyak dari kompetitor saya karena saya ingin yang beda gitu kan. Jadi teman-teman itu jangan takut mencoba dan jangan takut memulai. Mungkin ada lagi Kak untuk jawaban saya udah puas atau lagi? Kak Grace, gimana sudah cukup Ya, menjawab? Iya baik, terima saya mau kasih. tanya ya. Baik, Mungkin yang terima lain kasih. boleh. Hmm, Silakan Kak Sri Wahyuni ya. halo Kak. Iya, Halo. saya mau tanya kan gini ya, untuk usaha itu kan kita nggak. Halo Kak Ani. Halo. Mau tanya ya Kak ya, gini pertanyaan saya. Untuk memulai usaha itu kan kita nggak langsung berhasil gitu. Bisa dengar nggak Kak? Bisa Kan dengar. Oke, nah pertanyaan saya gini, gimana caranya waktu kita usaha itu untuk meminimaliskan kerugian kita waktu kita baru pertama buka usaha. Itu Kak, terima kasih Kak. Maaf tadi suaranya putus-putus Kak, bisa diulangin yang singkat Kak.
Oke, Ya, gini kan kita usaha itu ya untuk pertama kalinya, kita kan nggak mungkin langsung berhasil gitu kan ya. Pasti kan Iya. ada kerugian atau apa gitu. Nah, caranya gimana kita untuk meminimaliskan kerugian kita itu gimana, Kak? Gitu loh. Soalnya kan gini ya, untuk usaha kita nggak mungkin 1 bulan itu udah bisa menutup modal kita. Jadi kita kan harus punya beberapa modal di belakangnya. Nah, itu agar kita tidak terlalu apa ya namanya rugi gitu gimana, Kak? Ya, seperti materi saya tadi ya Kak ya, tadi sudah saya sampaikan. Sebelum merintis usaha itu Kakak harus tentukan nih, eh, nanti di daerah Kakak itu yang laku apa, yang tren apa, yang diminatin apa. Jadi kita harus tentukan dulu, ini kebutuhan pasarku itu apa. Jadi Kakak bisa tahu, oh ternyata masyarakat sekitar atau target market tuh ini. Jadi aku harus menyediakan produk ini, seperti itu. Terus kakak juga bikin plan-plannya, kayak tadi plan 1, plan 2, plan 3, kayak gitu. Jadi itu sangat meminimalisir kerugian ya kak ya. Jadi misalkan aku menentukan produk A, nanti targetku ke sana, ke sini, ke situ. Terus planningku ini, langkah-langkah yang harus aku lakukan. Misal langkah A gagal, aku harus pakai antisipasi langkah B. Langkah B harus seperti ini, harus lebih sempurna dari langkah A tadi, gitu ya kak ya. Berarti Jadi kita enggak berarti kita harus itu dulu ya Kak ya, survei pangsa pasar betul. kita gimana, terus apa gitu ya. Betul, Kak. Jadi kita punya arah tujuan yang tepat. Kalau kita sudah punya planning, kita sudah ada gambaran, kita melangkah itu sudah tidak bingung lagi. Kayak sekarang itu ada Google Map ya. Meskipun saya nggak tahu Solo itu kemana, tapi kalau sudah ada Google Map kan kita pasti sampai dan selamat gitu loh, Kak. Oke, bisa dipahami, Kak? Iya ya. Makasih admin. Ya, Sama makasih Kak Yuni. Silakan mungkin semangat ya, teman-teman yang Kak. lain ada yang ingin Saya Mas bertanya. Eko. Ya, Ya, silakan Kak Rindi. oh iya. Selamat malam Mbak Ani. Eh, Selamat malam. saya penasaran, saya ingin tahu eh, u- apa yang mendasari Mbak Ani untuk eh, pulang ke Indonesia, keluar dari zona nyaman di Hong Kong untuk pulang ke Indonesia, sementara kalau saya tadi dengar Mbak Ani semasa di Hong Kong itu belum punya usaha. Nanti setelah udah ada di Indonesia baru memulai usaha ya Mbak Ani. Ya, betul. Ya, apa yang supaya bisa memotivasi kami nih yang kayak takut banget keluar dari zona nyaman gitu di Hong Kong untuk memulai, aduh khawatir nih, nanti nanti kalau saya bikin usaha nanti gini, nanti mau cari kerja juga nggak mungkin lagi. Eh, pokoknya banyak lah alasan sampai nggak pulang-pulang gitu. Apa yang mendasari Mbak Anu? Boleh boleh sharing ya. Terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab ya, Kak. Saya ke Hongkong itu masih single, belum menikah atau masih gadis. Tapi di Hongkong tahun pertama itu saya kehilangan bapak ya. Mungkin bapak saya itu karena kepikiran ya waktu itu kan hutang saya banyak karena gagal ke Jepang tadi. Jadi debt collector itu kan sering datang nagih-nagih hutang kayak gitu. Ya saya terpukul sekali sih dan saya merasa bersalah sama bapak karena saya juga belum bisa membahagiakan beliau tapi beliau udah nggak ada gitu kan. Terus kedua, di tahun kedua, itu Bapak nggak ada itu di tahun pertama, cuman saya ketahuan Bapak nggak ada itu di tahun kedua, karena emang dirahasiakan gitu kan, karena keluarga saya itu maunya saya lunas hutang dulu, sampai Bapak nggak ada tuh udah dikabarin, terus saya tahunya di bulan ketiga, di tahun kedua saya baru tahu Bapak nggak ada gitu kan. Terus di tahun ketiga, gantian ibu saya jatuh dari motor digoncengin kakak itu tangannya patah gitu kan. Terus saya pikiran buruk menghantui ini. Aku udah kehilangan bapak. Nanti kalau aku lama-lama di sini aku takut nih kehilangan ibu gitu kan. Orang tua tinggal satu-satunya. Ya sudah ya, yang penting utangku sudah selesai, udah lunas, ada sedikit uang, aku berani pulang. Waktu itu aku pulang itu rumah ibuku masih jelek banget, buk reyot, benar-benar jelek karena emang aku di Hongkong itu hanya fokus untuk melunasi hutang-hutang waktu gagal ke Jepang.
sampai saya pulang itu ada tetangga yang mencibir saya, Mbak Ani di luar negeri bertahun-tahun rumahnya juga gitu-gitu aja kayak gitu kan, nggak dapat apa-apa, cuma dapat mendapat motor satu kayak gitu, nggak bisa beli tanah, nggak bisa bikin rumah kayak gitu kan. Aku nangis, aku benar-benar nangis, tapi aku nggak takut. Yang penting aku pulang, aku dekat dengan ibu, bagaimanapun caranya, aku di rumah, aku pengen bisa makan lah. Selama kita hidup itu Allah nggak mungkin nggak ngasih rezeki kan. Karena kita sudah tertulis juga di Lauh Mahfuz, semua manusia yang masih hidup itu Allah pasti menjamin rezekinya. Dan saya nggak takut untuk itu. Emang di awal-awal tahun pertama itu saya bingung, saya ngapain kayak gitu. Terus saya itu ngobrol dengan kakak saya, kakak laki-laki saya itu. Lepian dok, kamu mau bikin usaha apa gitu. Kakak saya kan jualan mie ayam bakso kayak gitu. Kamu jualan ya kayak kakak, kayak kakak saya kan jualan mie ayam bakso itu bisa beli tanah, bisa bikin rumah, bisa beli mobil kayak gitu kan. Tapi saya nggak bisa kalau jualan kayak gitu, soalnya saya nggak paham bumbu-bumbu di Hongkong aja kan bumbunya paling bawang, cabai pun cuma sebiji dua biji, nggak pernah ngulek-ngulek bumbu. Waktu itu kan saya belum paham itu membedakan ketumbar, kemiri, kemerica kayak itu saya belum paham. Saya benar-benar nggak ngerti. Di Hongkong juga jarang masak gitu kan. Saya nggak sanggup, saya nggak bisa kayak gitu. Ya wes, lah pengen opo jamur wae gitu kan. Kakakku bilang jamur itu langsung saya keingat majikan saya di Hongkong itu kalau anaknya nggak mau makan jamur mereka kayak dipaksa untuk mau gitu kan, sedangkan mereka nggak makan ayam pun nggak apa-apa karena emang ayam yang potong itu kan kandungan gizinya kan juga kurang, lebih baik jamur gitu. Akhirnya saya memberanikan diri cari tahu. Dulu itu internet belum kayak sekarang, saya mencari tahu mencari ilmu itu harus datang ke warnet karena internet belum sebebas sekarang bisa diakses dari HP dari manapun kayak gitu kan. Sekarang WiFi juga udah kenceng-kenceng, sudah murah-murah. Kalau dulu saya di warnet sampai 2 jam, 3 jam itu saya browsing-browsing tentang jamur. Terus saya dengar-dengar di daerah sana, di kampus sana ada jamur, saya tuh datengin. Saya gali tentang jamur kayak gitu. Akhirnya saya ikut pelatihan untuk membuat bibit jamur seperti itu. Sedangkan nggak sampai di situ, kendala ada lagi. Waktu itu 2009, 2010 itu masyarakat kita makan jamur itu masih takut, masih khawatir, curiga, takut keracunan kayak gitu. Dan perjuangan saya untuk mengenalkan jamur yang sehat, yang enak dikonsumsi, yang aman dikonsumsi itu perjuangan luar biasa itu. Seperti itu teman-teman. Jadi hidup itu perjuangan sampai kita akhir hayat juga tetap perjuangan. Bapak Chandra aja yang sekarang usianya di atas kita, beliau masih gigih berjuang belajar sampai sekarang. Itu yang aku alamin. Mungkin itu masih ada yang perlu ditanyakan. Wah, keren. Terima kasih banyak inspirasinya Mbak Ani. Jadi total udah di Indonesia udah berapa tahun? Udah 2000 2009 pulang ini 2024 ya, hampir 25 tahun ya Kak ya. 2009 2019. 15 Boleh tahun tanya? sih. Oh ya, Cepet, cukup 2009 2010. Oh iya 15 tahun. Iya. 15 tahun. Keren. Terima kasih banyak Mbak Ani. Terima kasih admin. Sama-sama. Terima kasih Kak Admin boleh Devi. tanya? Ya, silakan Teh Nur Halimah. Ya. Selamat malam Mbak Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Halimah apa Bisa. kabar nih? Ya, Katanya mau alhamdulillah pulang baik. mantus lagi nih, nggak pernah Alhamdulillah saya main. juga ini berkat Mbak Ani juga proses-proses memang luar biasa untuk dapat halal. Ya, alhamdulillah udah keluar tanggal 14. Alhamdulillah. Mau Selamat. tanya ini kan di label halal itu kita nyantuminya yang original aja nih Mbak Ani. Apakah kalau di inovasi sesuai tadi yang disampaikan, apakah inovasi tersebut nantinya bisa masuk label halal atau hanya yang orinya aja? Terima kasih dan mohon penjelasan untuk masukin ke supermarket. Kita menghubungi siapa, bagaimana cara ngobrolnya. Terima kasih banyak, admin. Mbak Halimah itu maksudnya original, inovasi itu gimana? Saya kurang ngerti pertanyaannya. Ya, jadi yang saya daftarkan di label halal itu kan tidak ada varian rasanya gitu. Misalkan spicy, terus ada asam manis. Itu saya daftarnya cuman emping melinjo misalkan, atau apa bolu 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 keju doang gitu misalkan, nggak ada varian kan.
Kalau emping melinjo rasa asam manis misalkan. Emping melinjo rasa pedas gitu loh. Itu Itu maksud kenapa saya. waktu didaftarkan, maaf, itu Gimana? kenapa waktu didaftarkan nggak sekalian dijelasin semua, Kak? Itu kan untuk satu nomor halal itu kan kita ada kuota 20 macam produk yang mau didaftarin. Kayak kemarin kan Iya. saya untuk produknya ada 7 rasa. Jadi kayak keripik jamur rasa original, keripik jamur rasa keju, bla 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 itu Hmm, sampai 7. Dan yang iya. ke-13 itu saya kasih untuk yang keripik bayam, keripik pare, berambang goreng kayak gitu. Harusnya dicantumin semua, Kak. Soalnya Oh, itu gitu. dibuka nanti sama Kakak Mhm. bisa buka nih ya untuk halal.co.id itu kan bisa ketik brand Kakak, nanti yang terdaftar produknya Kakak itu apa saja nanti akan muncul di situ, akan ketahuan semua. Jadi kita nggak Hmm. bisa Nambah varian di situ ya. halal cuman nggak Seandainya bisa. diajuk pengajuan lagi Semuanya udah apa masih bisa? tersistem. Bisa. Kemarin Kakak ngajunya berapa? Satu karena pertanyaannya kan di sana cuma satu ya. Jadi saya Oh, nggak nambah variannya. Petugasnya ke sayang rumah sekali. itu. Heeh. Padahal satu nomor halal Hmm. itu bisa untuk 20 produk loh, Kak. Coba konsultasi. Oh, Kakak dulu iya. waktu daftar halalnya ke siapa? Konsultasi Mhm, sama pendamping mhm, halalnya. Terus iya. misal mau ditambah produk, nanti gimana? Apakah ada biaya tambahan atau enggak? Prosesnya bagaimana? Nanti Kakak bisa tanya ke pendamping halal ya, Pak ya. Oh iya, iya. Satu lagi itu yang cara masukin ke misalkan ke Alfamart atau ke mall, caranya gimana? Terima kasih. Nah, itu Kakak bisa datang misalkan ke mall. Ke mall itu Kakak tanya, gampangnya ke satpam dulu. Kak, aku mau ketemu HLD-nya atau PIC atau manajernya yang menangani supplier kayak gitu. Saya mau penawaran produk untuk mengajukan menjadi supplier baru kayak gitu. Nanti akan diarahkan Kak. Oh, Ibu bisa ketemu Bapak ini atau Ibu ini kayak gitu. Nanti akan diarahkan. Gitu Kak. Oh, baik-baik. Kakak pokoknya datengin aja tuh mall, toko oleh-oleh kayak gitu datengin, izin kalau mau menawarin produk, ketemunya sama siapa gitu. Nanti akan diarahin kok. Nanti saya minta diajarin cara bikin plan ya, Mbak Ani. Terima kasih. Bisa, Mas. Iya. Padahal setiap hari udah Terima WA kasih loh. semua admin. Pas semuanya. Sama-sama. Oke, ada lagi atau udah cukup? Selamat malam Mbak Ani. Selamat malam, Maaf, Kak. boleh nanya sebentar ya. Ya. Eh, Kenalkan nama saya Putri. Berhubung produknya Mbak Ani itu bukan bahan pokok tapi bahan penunjangnya adalah minyak goreng nih Mbak ya. Saya pengen Iya. nanya triknya cara mensiasati pada saat minyak goreng mahal kayak kemarin tuh. Apakah kita juga perlu menaikkan harga jual produknya Mbak Ani atau bagaimana cara menyiasati agar kita tetap bisa produksi tanpa harus menanggung kerugian yang tinggi? Itu pertama pertanyaan. Yang kedua, pada saat eh, kita punya usaha, lebih baik kita mengikuti apa semacam asosiasi atau perkumpulan pengusaha atau Mbak Ani secara pribadi dari awal sampai saat ini. Terima kasih Mbak Ani atas jawabannya. Yang minyak goreng tadi atau bahan baku, Kakak bisa menentukan harga pokok penjualan itu aman untuk 2 tahun ke depan. Jadi misalkan minyak mahal atau kemasan mahal, Kakak itu sudah spare untuk harga itu. Jadi enggak baru 1 bulan harga naik, baru 1 tahun harga berubah itu kan konsumen juga bingung. Ini produk begitu laku harga dinaikin gitu kan. Jadi Kakak di awal itu harus tentukan 2 tahun ke depan, misalkan ada kenaikan harga bahan baku, kakak tetap aman tanpa menaikkan harga penjualan. Tapi kakak juga nggak rugi, jadi harus dihitung dari awal, makanya harus ada planning juga. Selain menentukan produk, target market, kakak juga harus menentukan harga pokok penjualan juga, Kak. Itu yang paling penting. Yang kedua tadi suaranya agak putus, bisa diulangin, Kak? Oh, pertanyaan yang kedua, Ya. selama punya usaha, Mbak Ani
apakah secara pribadi atau mandiri, ataukah Mbak Ani mengikuti kumpulan semacam apa ya, perkumpulan pengusaha atau semacam bergabung atau di bawah naungan dinas perdagangan atau apa begitu Mbak Ani, untuk menunjang kelancaran usaha? Kalau usahanya saya tetap pribadi atas nama sendiri. Itu lebih mudah kita dalam manajemen. Tapi saya juga membuka diri untuk berjejaring dengan komunitas lain. Sekarang, saat ini saya dipercaya menjadi leader Smartfriend Community Sragen. Di situ saya punya komunitas, punya anggota, kayak gitu kan. Setiap bulan saya ngadain pelatihan untuk Bunda Pintar, itu untuk ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu PKK. Untuk teman UMKM, jadi untuk teman-teman UMKM kayak gini, pelatihan, atau teman pintar, kita ke sekolah-sekolah gitu, memberi motivasi untuk adik-adik sekolah, SMK, SMA, kayak gitu, memberi wawasan tentang kewirausahaan, kayak gitu. Jadi, di sela-sela saya event, itu saya bisa membawa produk saya. Di situ saya juga pasang banner saya, jadi orang ngerti, Dukrija, Dukrija. Jadi, secara tidak langsung saya juga membangun brandnya di situ, gitu. Dan saya nggak hanya jadi IO di Smartfriend Community, saya juga dipercaya sama LKPP Pusat, pengadaan barang dan jasa, itu untuk handle event di Solo Raya dengan peserta 200-an sekian kayak gitu. Jadi itu sangat gimana ya Kak, kita bisa ngumpulin orang atau dengan kumpulan orang yang banyak itu kita bisa sekalian promosi produk kita. Balik orang itu akan termindset, oh keripik jamur, oh iya camilan sehat itu Dukrija, camilan enak itu keripik jamur Dukrija kayak gitu. Jadi dengan menjadi IO saya juga ada penghasilan tambahan, kita juga ada tambahan marketing secara tidak langsung, kayak kita soft selling ya Kak ya. Jadi di situ kita bisa taruh brand-brand kita kayak gitu. Jadi orang akan termindset apa sih Dukrija? Oh, camilan kayak gitu. Itu yang sangat bantu untuk mempertahankan, apalagi di berbagai daerah itu keripik jamur banyak banget dan nggak hal yang baru gitu. Mungkin ada lagi? Terima kasih Mbak Ani. Sama-sama. Mbak Ani, penghasilan berapa kalau boleh tahu nih Mbak Ani setelah terkenal itu? Boleh bocoran? Iya, alhamdulillah di angka 15 ke atas sampai 20 insya Allah. Per bulan Mbak Ani? Iya, tapi kotor ya. Alhamdulillah. Harusnya nggak boleh ini, nggak bisa dibuka ini. Nanti Kan dicatat ini yang haji ini kantor pajak, Mbak. Iya, nanti diintip sama pajak nanti. Mbak Ani, kalau seandainya kita minta diajarin bisa misalkan gitu. Ajarin apa Kak? Atau rahasia bikin keripiknya itu apa rahasia ya Mbak Ani? Resep. Itu rahasia perusahaan Kak. Oh iya betul. Rahasia dapur ya bisa. Iya. Kak Ani dulu waktu pertama bikin itu modalnya berapa Kak? Saya dulu modalnya cuma 5 juta di awal-awal 2009 itu Kak. Itu belum termasuk mesin-mesinnya ya Kak ya? Belum punya mesin-mesin, paling cuma punya peniris minyak. Mesin-mesinnya itu saya bikin kemasan itu manual. Saya belum beli kemasan yang sekarang di print gitu, belum. Saya jadi kemasan itu yang gulungan itu saya potongin, saya press pakai tangan itu sampai pegel-pegel, itu sehari bisa 10 bungkus, 10 biji bungkus itu saya bikin manual. Kayak itu udah luar biasa dulu perjuangannya. Sekarang cetak kemasan asal punya uang, cetak jadi. Kemasannya bagus-bagus. Teman-teman yang masih di sana, ayo semangat nabung. Nanti kalau udah pulang udah nggak bingung modal nanti. Berarti Jangan kita usaha itu juga harus memikirkan berapa modalnya ya Kak ya, harus berlipat-lipat ya dari modal awal. Karena kan
nggak semua usaha itu langsung bisa lancar gitu ya. Iya, saya itu dulu semua serba keterbatasan, nggak punya mesin, nggak punya jaringan, belum dikenal, mesinnya manual, wajahnya kecil. Saya perjuangannya berdarah-darah, nggak hanya nangis, tapi berdarah-darah juga. Dan saya nggak takut, saya berani memulai. Nah, makanya teman-teman yang masih di sana masih punya gaji, kumpulin orang yang banyak, biar nggak perjuangannya nggak se-effort saya. Iya betul. Keren Biar Insya saya Allah. yang nolongin Mbak teman-teman hajat Mbak luar Ani, langsung aja. biasa. di Hong Kong nih tahu nggak kenapa sulit ngumpulin duit? Kenapa? Tahu nggak? Tahu Karena nggak? merasa nyaman, Pak. Hah? Semuanya mudah dan mengandalkan gaji nanti bulan depan dapat gaji lagi gitu. Kalau Ya, saya dulu buat membayar hutang, Pak, bukan buat betul. saya. Tapi Betul. juga karena kebutuhan kita juga, Pak. Kalau di Indonesia kebutuhan kita banyak, terus keluarga di Indonesia nggak bisa mengelola, ya otomatis kita juga sulit untuk mengumpulkan itu, gitu loh. Ya, betul. Jadi begini ya teman-teman ya, saya ini, wah hebat loh Mbak Ani ini, saya kagum loh sama Mbak Ani ini luar biasa ya. Benar-benar dia berjuangnya mulai dari berdarah-darah ya. Ya betul sih, saya juga setuju bahwa ketika teman-teman mau belajar nih, mau belajar bagaimana sih cari tahu untuk membuat satu produk begitu ya. Ya saya kira enggak semudah itu juga ya. Namanya ini kan rahasia dapur orang ya. Dan rasanya juga kita harus berpikir bagaimana caranya justru yang seharusnya kalau menurut saya itu kita saling tolong gitu loh. Iya. Kita saling tolong ya, bagaimana membantu Mbak Ani untuk masarin barangnya Mbak Ani, misalnya kenalin ke produk Mbak Ani ke teman-teman yang lain gitu loh. Jadi visi misi saya ini yang sedang saya bangun ya, teman-teman, biar teman-teman tahu ya, nggak semudah ini juga. Saya tahu nggak mudah, tapi saya suka bergumul di visi misi ini. Karena apa? Ini kebutuhan manusia gitu loh. Nah, kenapa saya mengajak teman-teman untuk mendunia? Alasan saya karena ada 7 juta, ya, saya ulangin, ada 7 juta penduduk Indonesia itu yang menyebar di seluruh dunia. Bayangin aja. Ya, dan 7 juta itu angkanya mungkin kalau dilihat dari penduduk Jawa Timur ya, lebih banyak penduduk yang bekerja di luar negeri. Dan kalau dihitung, dikalkulasi, kalau dilihat dari jumlah keseluruhan dari penduduk Indonesia, itu ada 3%, ya, 3% rakyat Indonesia yang merantau di luar negeri. Bayangin aja. Ini angka yang nggak sedikit gitu loh. Dan mengenai visi misi saya ini, saya juga berharap teman-teman juga, marilah, ayo kita saling tolong gitu ya. Saya juga butuh uang. Saya nggak munafik, saya butuh uang. Uang apa? Uang ini, visi misi saya ini, untuk saya kembangkan ke Indonesia. Akan saya jadikan mentor-mentor gitu loh. Nah, uang ini untuk membiayai para mentor. Ya. Kenapa saya butuh mentor? Ya, negara Indonesia begitu luas, ya, dan saya juga nggak bisa kok ngajarin, ya kan, saya bisa ajarin apa? Yang saya bisa ajarin adalah bagaimana menjadi seorang pengusaha, ya, yang bisa dipercaya orang. Itu yang paling penting. Jadi kalau kuncinya sukses itu sebetulnya ya harus berintegritas. Ini modal utama kita. Kepercayaan itu harga mati ya kalau kita mau usaha. Dan saya mempertaruhkan hidup saya ini di visi misi AHJB loh. Demi apa? Mimpi saya untuk memajukan perekonomian para PMI kita. Ya, teman-teman. Kira-kira nangkap semua ngomongan saya? Iya, Pak. Iya, Pak. Paham ya? Jadi saya berjuang di visi misi saya ini. Jadi akan saya carikan mentor nanti Mbak Ani, ya, Iya, Pak. untuk mengajarkan teman-teman skill, gini lah. Karena skill itu yang menentukan pendapatan manusia, gitu loh. Skill, ya. Kalau kamu nggak punya skill, nggak punya pengalaman, ya otomatis gajinya orang bilang ya 1 titik wes,
Tapi kalau skill kamu pintar, kamu jago, ya nggak mungkin dong orang mau bayar kamu murah juga, benar nggak? Gitu. Jadi Iya, yang Pak. Iya. maka di sini adalah skill. Nah, ini yang saya butuh mentor. Salah satu, ya saya bersyukur Mas Eko kok merasa berminat ya, maksudnya setuju dan cukup tertarik dengan visi misi saya ini sehingga dia pun mau bantu saya gitu loh. Sebab kalau saya nggak ada yang bantu ya saya nggak bisa apa-apa juga kan, termasuk Mbak Ana, termasuk Mbak Feni, Mbak Tias, itu kan tim dari Winit gitu loh. Jadi tanpa mereka ya saya juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah tentu saya perlu lebih banyak orang lagi gitu loh. Karena ini menyangkut masalah ratusan ribu PMI di Hong Kong. Nggak mungkin hanya 1-2 orang untuk menutupi begitu banyaknya PMI ini. Belum lagi PMI ini kalau ketika kita memberi edukasi, susahnya minta ampun. Kalau Mbak Ani yang ngomong pasti laku keras, Mbak Ani, viral sudah itu. Iya, Ya, Pak. viral. Kalau saya Pak Chandra sudah tua, udah gak payu katanya. Bapak juga udah viral jadi sama PMI kita. Viral nih. Ya, oke, teman-teman silakan. Yang lain-lain, ayo biar seru ngobrolan kita. Mbak Ani kan sudah terkenal nih, bahkan sudah difoto sama menteri, sama yang di pemerintahan. Mungkinkah Mbak Ani nanti bisa mengenalkan Winin ke beliau dan menghadirkan di sini, perkenalkan HJB, Pak Chandra, Winin ke orang-orang penting tersebut. Apakah itu bisa dilakukan, Mbak Ani? Terima kasih. Saya coba ya, saya nggak bisa menjanjikan dan saya juga nggak mau menjanjikan, tapi saya akan coba. Itu tergantung perintah dari Pak Chandra juga. Kalau Pak Chandra mau memerintahkan saya, ya saya akan berusaha gitu. Nah, ini teman-teman, nanti tanggal 26 itu saya handle LKPP di Solo Raya, itu peserta UMKM Solo Raya. LKPP itu Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa. Nah, nanti teman-teman yang punya produk bisa buka. Jadi pemerintah itu kalau mau beli produk pengadaan barang dan jasa itu lewat aplikasi LKPP itu teman-teman ya. Nanti bisa tuh cari-cari tahu atau browsing-browsing dulu tentang LKPP. Nanti kalau mau boleh japri-japri saja. Saya insya Allah pas keluar mesti saya balas gitu nggih. Ya, Mbak Ani. Pak Ani, nanti saya ke Jogja ya, kita ketemu ya, one day ya. Siap, Pak. Iya. Kapan-kapan Saya akan ke Jogja. Siap. Termasuk nanti semua saya undang tuh Mbak Nur Halimah, semua kan dekat tuh dari Majalengka. Ayo kita ketemu di Jogja aja. Insya Allah, Pak. Ngumpul di Jogja, Pak, nanti, Pak. Ya, kita temu kangen ya, temu kangen. Ini Mbak Ani harus Nanti kopdar di Malioboro, Pak. Mbak Ani HJB ini Mbak Ani harus diobrolin lah, diselap-selapin gitu ketika dipromosi-promosikan gitu ke pemerintah atau teman-teman di sana, ya insya Allah kan nantinya jadi terkenal gitu. Kita jadi ikut terkenal nih Mbak Ani. Produk dan sebagainya. Terus Makasih. juga ada komunitas Ya. kita dan community yang itu juga teman-teman UKM, nanti saya kenalin juga. Siap. Untuk Ya, usaha-usaha Mbak Nur seperti Halimah. itu, untuk usaha-usaha seperti yang Mbak Ani lakukan itu bisa nggak kita ambil modalnya dari UMKM gitu, Mbak? Maksudnya gimana ini? Ambil modalnya gimana, Kak? Ada ya penawaran dari UMKM, kita ditawari modal untuk melakukan usaha-usaha gitu ya. Kita bisa nggak? Misalnya kita ambil modal dari UMKM gitu. Kok saya nggak nangkep ya, Mak? Maksudnya ngambil modal gimana ya? Kok saya bingung ya? Kapan Pinjaman. hari Mungkin ini Mbak aku Ani, ditawarin mungkin sama maksudnya UMKM. ke pendanaan, Mbak Ani. Dapat pendanaan mungkin dari Iya. lembaga gitu ya, Mbak Sri Iya, Wahyudi, iya. untuk menjalankan usaha kita. Jadi kita punya ide, punya konsep, terus didanai gitu, Mbak Ani. Kira-kira ada Iya. semacam Karena kapan hari itu aku juga ditawarin gitu, cuman karena aku masih ragu, makanya aku nggak jadi. Terus aku masih tetap di sini gitu.
Kalau gitu teman-teman, kalau kita harus cek dulu ya, cek and recheck kan sekarang model-model penipuan kan banyak banget. Teman-teman harus benar-benar cek. Sekarang kan website semua orang bisa bikin. Kadang kan kita juga cek websitenya bagus, meyakinkan kayak gitu-gitu ya. Saya harap teman-teman tingkat kewaspadaannya lebih tinggi. Tapi kalau untuk modal UMKM itu banyak banget, teman-teman bisa follow akun-akun resmi. Misal Kemenkop, Kemenparekraf, Disperindak, Pemprov, itu kan beliau-beliau itu punya akun Instagram. Dan kalau ada program pemerintah, itu pasti akan di-share di akun Instagram beliau-beliau semua. Dan untuk modal itu setiap tahun itu ada modal tentang hibah atau pendanaan, itu program dari pemerintah tuh banyak banget tentang UKM. Tapi beliau itu, mereka itu yang dicari yang benar-benar punya usaha, izin lengkap, ada produknya. Jadi misalkan teman-teman jangan takut bayangan dulu. Kalau mau niat pulang ya pulang, rintis usaha berdarah-darah ya emang itu proses yang harus dijalani. Tapi nanti Iya. kalau sudah punya produk, ya nanti itu tawaran akan ngalir. Kayak sekarang ini, dulu di awal-awal saya itu bukan siapa-siapa, saya hanya mantan TKI dan orang desa, nggak punya rumah. Pokoknya saya itu bukan siapa-siapa, tapi begitu saya menunjukkan diri, saya membranding produk saya membranding diri saya mengikuti kompetisi di mana-mana. Boleh izin sharing ya saya, untuk kompetisi yang pernah saya ikuti, saya itu juara 2 tingkat provinsi Jawa Tengah. Saya kategori UMKM makanan dan minuman dalam kemasan tahun 2017. Itu awal mula saya dijebloskan ke perlombaan lewat dinas. Saya itu nggak ngerti apa-apa, bagaimana cara bikin presentasi. Saya nggak ngerti, cuman waktu itu saya hamil anak kedua, saya niat berangkat lillahi ta'ala. Alhamdulillah saya juara 2, waktu itu dapat 10 juta sama 5 juta sama akses halal tahun 2017. Sejak saat itu saya mulai melatih diri, memantaskan diri, saya mengikuti kompetisi-kompetisi. Saya juara finalis UMKM Healthypreneur Ladang 5. Saya juara 2 Sisberdaya tentang isinya perempuan-perempuan yang memberdayakan. Itu juara 2 tingkat nasional. Saya juara 1 UMKM Cipta Award tingkat nasional juga. Saya finalis damping UMKM Award dari Danone, itu juga finalis 3 besar. Jadi itu yang membuat saya bisa punya wawasan lebih. Saya ketemu UMKM seluruh Indonesia. Saya bisa berinovasi, saya bisa berkolaborasi. Itu teman-teman bisa belajar dari situ juga. Dan di situ nanti akan ketemu komunitas yang positif, yang saling support kayak gitu. Jadi untuk bantuan itu sebenarnya banyak, tinggal kita mau ambil atau enggak. Jadi teman-teman mulai ikutin aja, follow akun-akun resmi milik pemerintah, jangan follow akun Instagram yang teman-teman nggak ngerti. Kayak gitu, Nje. Jadi kewaspadaan itu harus tingkat tinggi, apalagi orang-orang itu ngertinya TKI yang di luar negeri itu uangnya banyak, mereka kesepian, mereka butuh harapan, jadi mereka itu gampang sekali menerkam kita, entah diiming-imingi investasi sekian, tanam modal segala macam, itu mereka udah lihai sekali. Jadi teman-teman harus pasang kuda-kuda yang kekeh, jangan gampang dipercaya, harus tetap cross check, check and recheck, ya. Betul nggih? Keren. Cocok banget nih. Saya suka sekali Mbak Ani omongannya yang kayak gini nih. Saya cocok banget. Biasa game ini soalnya terlalu mudah. Iming-iming itu terlalu mudah. Gampang kena rayuan gombal itu loh. Gampang sekali, heran saya benar-benar nggak bisa membedakan mana orang jujur, mana orang gombal gitu loh. Repotnya di situ. Keren Mbak Ani. Ya tentu tidak semua lah ya, banyak PMI yang cerdas kok. Banyak ya, Mbak Ani kan luar biasa nih. Sudah dari mantan TKI sehingga bisa jadi seorang pengusaha. Keren. Muridnya Pak Chandra harus keren ya Pak ya? Ya jangan bilang murid lah. Saya juga belajar, Mbak Ani. Saya juga belajar. Apalagi terus terang ya, saya nggak punya pengalaman berkomunitas loh. Saya yakin komunitas itu
sangat diperlukan, terutama komunitas yang sehat, teman-teman. Ya, karena coba kalau kita nggak punya visi misi AHJB, nggak mungkin ada kita bisa saling ketemu ngobrol seperti kayak gini, benar nggak Mbak Ani? Iya, Pak. Nah, komunitas tuh jadi mutlak ya kalau kita ingin terjun sebagai seorang usahawan, wirausahawan, ya. Mau tidak mau kita butuh, hanya kita perlu memilih-milih nih komunitas yang mana dulu, ya kan? Cocok nggak dengan jalur seperti Mbak Ani ngomong kan? Cocok nggak dengan jalur bidang kita dulu? Kalau nggak cocok ya sudah minggir aja. Ngapain kita mau pusing-pusing, bener nggak? Iya, Pak. Ternyata ini di chat banyak banget. Saya tadi nggak sempat baca. Maaf ya teman-teman ya. Rame di chat Mbak ini. Iya, Katanya saya Mbak nggak. Ani udah kayak Bu dosen ini kuliah 2 SKS nih Mbak malam ini. Keren ya. Lagi Keren. kuliah, ini bener kayak lagi kuliah ini. Saya nggak kuliah, saya hanya lulusan SMK, Kak. Saya mantan TKI. Gelar saya itu mantan TKI dan lulusan SMK. Saya nggak punya gelar apa-apa ini. Malu saya sama teman-teman yang ternyata ini ya punya gelarnya panjang-panjang. Iya, ini kan lagi kuliah di HJB kita. Iya. Malam ini kuliah HJB Mbak ini. Rektornya Pak Chandra, dosanya Mbak Ani ini malam ini. Ya, mahasiswa. Izin menjawab Mahasiswanya kita semua ini. Materi ya. yang luar biasa sekali. Mungkin teman-teman ada yang ingin tanya, mungkin teman-teman yang lain barangkali tadi nunggu kesempatan bertanya. Karena memang setelah benar-benar terjun sendiri Mbak Ani ya. Kalau kita bayangin aja terus tetap di zona nyaman, nanti ya tetap nggak ada perubahan ya Mbak. Iya. Ini izin menjawab di chat ada yang tanya Dukrija artinya apa gitu kan. Saya itu awal-awal ngerintis itu nggak ngerti waktu ngurus izin Pak IRT. Mbak produknya apa? Keripik jamur. Mereknya apa? Mereknya ya keripik jamur. Itu bukan merek, itu nama produk. Mereknya harus ada nama sendiri. Terus saya kan bingung mau bikin merek apa, saya nggak ngerti. Saya juga belum ada ilmu usaha kan, terus akhirnya saya singkat aja Dukrija, Dunia Crispy Jamur. Itu deh nama awal mula muncul Dukrija. Terjawab ya teman-teman yang tadi tanya Dukrija apa artinya gitu ya. Artinya Dunia Crispy Jamur ya, harapannya keripik jamurnya bisa mendunia, bisa ke Hong Kong lagi, bisa nyamperin teman-teman yang masih ada di luar negeri, dan dunianya keripik jamur yang ini kita selain sehat juga banyak pilihan rasa. Harapan dari nama tadi. Terima kasih. Makasih Mbak. Betul, nanti bisa ke Hongkong lagi. Sekarang udah ada Winit Mbak ya. Aplikasi Winit nanti bisa lebih mudah untuk ordernya teman-teman Dukrija. Barangkali yang kangen, beberapa di grup tuh sudah bilang Mbak, oh pernah beli yang ngerasa ini, item ini gitu. Aku yang pernah beli itu Mas. Iya Iya ini tuh. Kak Rinti ini. Banyak rasa, banyak pria dan biasa jual juga sama temen dulu. Iya keren loh, padahal lewat HJP itu kita barangnya kirim ke Surabaya dulu, naik kapal sampai Hongkong, alhamdulillah nggak remuk, sampai di foto isinya masih utuh-utuh itu. Terima kasih teman-teman yang dulu pernah bantuin jadi resellernya di HJP untuk keripik jamur Dukrija. Terima kasih ya. Iya, semua rasanya dicobain, banyak-banyak teriannya tuh enak banget. Ditunggu kolaborasinya lagi, kita bisa join di Winit ya, kita lanjut di Winit ya. Namanya unik ya, ternyata cuman kayak dunia kritik gitu. Kayak Iya. unik, keren. Unik Itu tapi gampang diingat Mbak ya. Unik, unik. Kirain apa gitu. Ternyata dunia saya kritik sama jamur. saya hanya mantan TKI yang lulus SMA, saya nggak ngerti ilmu bisnis. Yang penting bisa jualan, dapat uang, deket sama ibu, itu aja sih mimpi saya simpel waktu itu. Ya udah bikin aja Dukrija Dunia Crispy Jamur, nggak terlintas juga. Bisa sampai sekarang ya alhamdulillah. Mbak Ani berapa tahun baru bisa benar-benar berdiri? Oh iya, ini udah. Saya 2009 itu kan jualan, awalnya kan jualan di alun-alun pakai gerobak dorong gitu. Terus 2010 Ui, bulan Juli, tepat 1 tahun saya bikin keripik jamur yang dikemas. Karena kan saya mikirnya aku cewek nih,
Maksudnya masih gadis gitu kan, riskan kalau keluar sore pulang malam jualan di alun-alun gitu kan, saya juga khawatir. Terus ibu saya kan yang nemenin jualan ibu kan, karena saya emang nggak ada ilmu, belum ada ilmu tentang bisnis jualan tuh gimana, saya tuh belum ngerti, didampingin ibu, ditemenin ibu. Jadi motoran sama ibu malam pulang kena angin malam itu, saya kira saya mikir kasihan nih ibu udah tua kena angin malam kayak gitu. Saya mikir aja, terlintas di pikiran itu, bermimpi ya Allah saya ingin kerja dari rumah tapi biarkan produk saya yang kemana-mana menyamperin pelanggan saya gitu. Ya Allah, Alhamdulillah Allah itu ngijabah apa yang kita inginkan. Kita baru batin, baru berdoa aja, Allah udah dengar. Jadi teman-teman jangan takut mimpi. Berarti teman-teman nggak percaya sama Allah, nggak yakin sama Allah gitu kan. Itu benar-benar saya alamin itu. Ketakutan, kekhawatiran, berarti kan kita nggak yakin sama Allah. Ngeremehin kan kekuatan Allah. Padahal kita baru batin, ya Allah aku pengen di rumah aja, tapi produk bisa kemana-mana, Allah kabulin. Saya 2014 itu mulai dikenal BI, Bank Indonesia, jadi binaan Bank Indonesia. Saya berarti 4 tahun merintis 5 ya. tahun. 5 tahun Iya, udah berdiri. 2010 kan mulai dikemas, 2014 itu udah mulai dilirik ini Bank Indonesia di jadi binaan kayak gitu. Akhirnya Bank Indonesia aja gandeng Du Gereja. Akhirnya dinas-dinas itu datang, dinas-dinas itu nyamperin gitu. Ya, alhamdulillah berjalannya waktu emang kita harus berdarah-darah dulu baru beliau-beliau itu melihat kita. Kita harus jadi mutiara dulu. Kalau kita masih belum siapa-siapa ya nggak akan dilirik. Makanya kita harus memantaskan diri, yakin, bismillah gitu aja. Saya dulu tuh nggak ada target harus gini, plan A, plan B itu belum ada dulu, harus yang penting nekat dulu, the power of tekad, the power of kepepet kalau dulu ya. Tapi saya nggak pernah menyerah, saya sampai motoran dari Sragen ke Jogja. Waktu itu kan saya kenal Bu Mursidarambe waktu di Victoria Park itu kan. Saya telepon beliau. Telepon tuh, padahal beliau itu direktur utama, nggak sembarangan orang berani telepon. Tuh saya langsung telepon, Bu, saya nih Bu, mantan TKI Hongkong. Itu saya pede bilang, saya mantan TKI Hongkong ya waktu itu ketemu Ibu di Victoria Park. Lah kenapa Mbak kok telepon saya? Saya udah berani pulang Bu. Saya bilang gitu dengan kepolosan saya, kebodohan saya entah itu apa. Pokoknya saya berani telepon beliau. Saya udah berani pulang ke Indonesia loh Bu. Nah terus gimana? Ya sesuai saran Ibu, saya udah berani pulang. Saya ngerintis usaha keripik jamur. Saya minta tolong dibantu masarin Bu. Akhirnya gitu kan. Langsung saya todong. Saya minta tolong dibantu masarin Bu. Kayak sekarang di kemasan saya itu loh. Ada logonya Dompet Duafa, ada logonya BMT Bringhada, sama ada logonya Bank Indonesia. Beliau-beliau itu yang sangat berjasa dengan Du Gereja. Sampai sekarang hubungan saya dengan Bu Mursidarambe itu baik sekali. Bahkan beliau kemarin itu baru saja telepon, Mbak Ani, mohon maaf Mbak, saya itu mau ke tempat Mbak Ani. Kan beliau udah ke sini, waktu saya belum punya rumah, masih rumahnya Ibu yang gubuk kayak gitu, beliau ke sini. Mbak Ani harus bikin rumah produksi nih, nanti Insya Allah ada jalan kayak gitu. Doa-doa orang baik, doa-doa beliau-beliau itu dijabah sama Allah. Nah, akhirnya sekarang saya udah punya dapur produksi, udah punya tempat tinggal, alhamdulillah. Jadi beliau itu kemarin telepon, Mbak Ani, aku mau datang ke tempat Mbak Ani, tapi waktunya yang nggak nyanda. Saya mau ke Malaysia, mungkin beliau juga mau ngasih motivasi ke teman-teman yang masih ada di Malaysia gitu. Terus beliau izin minta foto-foto Du Gereja, foto-foto kami kayak gitu untuk motivasi teman-teman yang ada di Malaysia kayak gitu. Jadi kita kolaborasi kayak sekarang kita juga sharing di sini bersama Winnie dan teman-teman HJB kayak gitu. Alhamdulillah sih Allah udah kasih jalan kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik gitu. Oke, teman-teman. Baik, mantap sekali nih Mbak. Kayaknya makin malam malah makin ramai nih Mbak. Padahal ini kerjaanku banyak banget. Iya. Besok pagi mau ekspor ke Solo Waduh, Square. luar biasa. Semangat terus Mbak Ani. Ingin terus dengar inspirasinya ya, ingin terus dengar kayak inspirasi-inspirasinya Mungkin nanti gitu kayak satu waktu kita adakan yang di unit space di lain kesempatan Mbak Ani lagi ya. Karena teman-teman sebenarnya masih antusias dan masih pengen discuss terus nih Mbak Ani. Mungkin kita Nanti ambil materi yang berbeda. Oke, siap. Siap, karena kita juga keterbatasan waktu ya, dan Mbak Ani juga tentunya ada aktivitas lain yang sudah menunggu. Mungkin teman-teman sebelum kita tutup mungkin ada
pertanyaan terakhir, last question. Belum ada? Mbak Mbak Ani, saya Kak Admin. Iya, silakan Mbak Ya, Waniti. Saya Waniti, Mbak Ani. Saya mau ya. tanya, tadi kan Mbak Ani sudah jelaskan panjang lebar. Kalau yang saya tangkap tadi itu, kan sekarang orang mau makan itu pilih-pilih, nggak yang gorengan, nggak yang ada minyak kayak gitu ya. Punyanya Mbak Ani ini semua digoreng pakai minyak. Iya. Mbak Ani eh, pernah ada mencoba atau itu yang jamur itu bisakah dikeringkan kayak macam yang buah nangka, buah apa itu Ya. dikeringkan kayak gitu itu kan nggak pakai minyak ya Mbak ya? Itu tetap Kalau pakai jamur minyak. bisa. Kalau jamur bisa digituin Mbak. Bisa digituin, tapi tetap menggunakan minyak. Namanya deep frying. Oh, punyanya Mbak Ani Ini digituin nggak? kalau saya pakai deep fryingnya yang biasa, yang kotak kayak teman-teman biasanya lihat di KFC gitu kan ada yang kotak gitu deep frying kayak gitu. Tapi yang jenengan maksud tadi itu namanya vacuum frying. Jadi Oh iya, digoreng yang tapi tidak buat meres divakum. minyak itu ya, minyaknya Iya, diperes. iya. Vacuum Punyanya frying Mbak Ani namanya. belum begitu. Belum. Yang vacuum frying itu lebih mahal harganya, tapi kalau teman-teman masih di Hong Kong mampulah untuk beli alat. Kalau saya mending saya pakai untuk yang lain modalnya. Oh gitu ya. Pakai yang itu. Iya tanya itu sih Mbak. Barangkali Iya. sudah ada yang diperes minyaknya kayak gitu. Iya, itu banyak kok Kak, macam-macam penggorengan. Ada yang namanya deep frying, ada namanya vacuum frying, kayak gitu-gitu banyak model-model. Kakak bisa browsing juga tentang mesin-mesin itu kan sekarang lebih komplit, yang sangat memudahkan untuk UMKM merintis usaha itu sekarang mesin-mesinnya komplit sekali, sangat support sekali. Iya iya. Makasih Mbak Ani. Sama-sama. Sukses selalu, sehat selalu, awet cantik, awet muda. Ya Allah senang banget sharingnya. Ya Allah, makasih amin doanya. Sama ya, sama yang mendoakan kembali juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih itu pertanyaan dari Waniti sekaligus pertanyaan terakhir ya Kak Ani. Luar biasa Oke. sekali yang disampaikan sangat sebenarnya materinya ini bukan materi yang ringan, cuma karena Mbak Ani bisa menyampaikan dengan ringan jadi teman-teman tentu sangat antusias. Tadi ada KPI, banyak hal ya. Mungkin teman-teman yang sedang menempuh studi di manajemen juga pasti paham karena yang sebenarnya lebih mahal lagi adalah kuliah di Universitas Kehidupan Mbak Ani. Seperti yang Mbak Ani jalani itu lebih mahal daripada gelar-gelar yang didapat ya. Meskipun kita tidak mengesampingkan studi di kampus itu juga penting, tapi studi di kehidupan nyata seperti yang Pak Chandra jalani dan Mbak Ani jalani itu juga sangat berharga untuk kita. Nah, silakan dari Mbak Ani sebagai closing statement mungkin Mbak, pernyataan atau penyampaian penutup untuk teman-teman ataupun untuk peserta di Zoom malam hari ini. Saya selalu mengingat kata-kata dari Pak Chandra. Sekarang digitalisasi itu mudah diakses. Sedangkan saya dulu harus ke warnet, ngantri, pakai laptop yang komputernya itu kadang internetnya, pokoknya di zaman serba keterbatasan. Terus saya juga belum ada akses untuk dikenal dinas, ilmu marketing saya juga belum ngerti, sampai saya itu rela motoran ke Jogja, ke BMT Beringharjo itu, saya sampai kayak dikuliahin gitu, cuman 1 tahun, kayak kursus ya namanya. Itu dibiayai Bu Mursida Rame itu saya semangat 1 bulan itu bisa 2 kali, 3 kali itu saya motoran dari Sragen ke Jogja, PP nggak nginep. Jadi sampai rumah itu sampai jam 10 malam, jam 11 malam itu saya belum menikah itu waktu itu masih single. Itu jadi teman-teman saya haus ilmu, saya pingin punya ilmu itu apapun saya lakukan karena saya orangnya jiwa fighternya tinggi. Apalagi teman-teman yang masih di Hong Kong,
masih bisa ngumpulin banyak modal, masih bisa akses ilmu, informasi dari manapun lebih di zaman yang serba mudah ini. Ayo, kalian bisa lebih sukses dari saya. So, tetap semangat, jangan takut bermimpi, jangan takut memulai, jangan takut untuk pulang ke Indonesia. Karena pada hakikatnya kita perempuan, kodrat kita itu menjadi istri yang berbakti pada suami, menjadi ibu yang bisa mendidik anak-anak di rumah. Misalkan kita beda nih dengan kita tatapan mata ke anak, kita dengan pelukan, kita dengan nyuapin, dengan kita yang masih di luar negeri hanya kirim uang, kayak gitu kasih sayang yang dirasakan juga beda. Jadi teman-teman jangan takut untuk pulang ya. Masa depan kalian ada di Indonesia. Terima kasih untuk support dan motivasinya juga. Pak Chandra selalu membimbing kami setiap hari. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Mbak Ani, luar biasa ya. Kata Luar biasa. kuncinya adalah jangan takut bermimpi, jangan takut memulai, jangan berada di zona nyaman dan siap menerima tantangan. Kurang lebih begitu Mbak Ani ya. Luar biasa sekali materi kita malam hari ini. Tentu ini tidak puas, karena kalau teman-teman puas biasanya nanti berhenti di sini Mbak Ani. Kalau nggak puas nanti akan belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Dan tentunya menerapkan seperti yang dilakukan oleh Mbak Ali juga. Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Materi yang luar biasa ini, kalau kata pepatah, kalau kita pengen jadi orang yang baunya wangi, kita harus bergaul dengan penjual parfum. Nah, kalau kita ingin menjadi pengusaha, kita pengen move on menjadi pedagang, pengusaha, ya kita harus berada di lingkaran-lingkaran orang-orang yang sedang berwirausaha. Nah, kita berada di lingkaran yang tepat. Seperti yang Mbak Adik sampaikan juga bahwa kita harus berada di circle-circle maupun sosial-sosial yang bisa mengembangkan diri kita. Nah, saya kira di seperti Winit Space ini kita bisa ketemu Mbak Ani, dapat materi dari Mbak Ani, dan nanti ke depan ada Winit Space seri yang lain, kita bisa belajar bersama. Karena Mbak Ani pun yang sudah sampai di titik ini, beliau juga masih semangat belajar. Pak Chandra apalagi Pak Chandra juga masih semangat belajar. Saya harap teman-teman semua juga terus belajar, nanti pasti bisa seperti Mbak Ani maupun seperti Bapak Chandra. Baik, Amin. terima kasih teman-teman untuk kesempatan malam hari ini. Saya ucapkan kepada Mbak Ani, pemateri kita yang luar biasa, kepada Bapak Chandra yang sudah memberikan kita fasilitas dan edukasi, mendidik kita bersama, dan rekan-rekan semua peserta yang sudah hadir. Dan kita akan ketemu lagi di Winit Space di kesempatan berikutnya. Harapan saya teman-teman tidak patah semangat, tidak berhenti, terus belajar karena ke depan pasti ada sesuatu yang akan lebih baik kalau kita terus berjuang seperti yang dilakukan Mbak Ani tadi, PP Sragen Jogja naik motor, dan alhamdulillah setelah 15 tahun hadir di sini sebagai pembicara. Keren. Baik, terima kasih untuk malam ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Warahmatullahi Mohon info sekilas tadi saya lupa menyampaikan untuk Mbak Sri Wahyuni Sunardi, nanti bisa chat ke admin ya, dapat hadiah spesial karena datang di awal dan sangat aktif di forum malam hari ini. Wah, terima kasih Kak. Semangat, Siap. semangat. Sama. Terima kasih Bapak Chandra, terima kasih Mbak Ani, terima kasih teman-teman semua. Selamat malam, selamat Terima beristirahat. kasih, selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Chandra, Terima kasih Pak selamat Ani, malam. terima kasih Mbak Ani. Sama-sama, Cinlef.